Shalom sahabat Bible Bee Channel yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu lagi di channel ini. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya selalu berdoa saudara dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu setia dan selalu mengikuti Bible Bee Channel. Dukungan saudara sangatlah berarti bagi Bible Bee Channel untuk terus memberitakan kabar baik melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan juga dapat memberikan kesaksian-kesaksian yang akan menguatkan iman percaya saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya ingin membagikan sebuah tayangan yang sangat luar biasa. Bagaimana orang tua terpaksa harus menyuruh anak mereka untuk mencari gereja, padahal mereka bukanlah beragama Kristen. Jadi, mari saudara kita bersama-sama menyaksikan video kesaksian berikut ini. Tentang Aisyah. Nah itu hati saya memberontak karena saya sudah mulai SMP udah mengerti gitu loh. Terus saya tanya sama guru saya, loh Aisyah itu masih umur 6 tahun. Kenapa kok harus menikah sama yang sudah kakek-kakek 56. Guru saya tanya kenapa harus gitu. Loh, itu karena wahyu daripada Allah katanya gitu. Loh wahyu dari Allah masa anak kecil harus diitukan. Allah mana saya bilang gitu. Terus ini guru saya marah gitu loh, karena saya itu selalu tanya, kamu nggak boleh tanya, kamu harus itu aja, diterima aja, katanya gitu. Loh, kenapa nggak boleh tanya? Guru-guru yang lain, baik aljabar atau pelajaran yang lain, kalau nggak ngerti itu disuruh tanya, kenapa nggak boleh tanya? Saya bilang gitu. Pelajaran agama nggak boleh tanya, saya kepingin mengerti gitu. Tapi guru saya karena marah, saya disuruh keluar gitu. Suruh keluar ya udah. Kebetulan di dalam kelas itu satu-satunya yang saya nggak pernah ngakuin kalau saya itu Islam gitu. Walaupun ibu saya, nenek saya orang Islam Muslim, tapi saya nggak pernah ngakuin kalau saya itu Islam gitu. Karena bagi saya itu agama itu yang nggak ngerti gitu. Terus disuruh keluar lah, karena sering kali saya itu bertanya sehingga terus yang paling saya juga nggak terima satu lagi, kenapa menantu harus dikawinin gitu. Menantu harus dikawinin gitu, itu saya nggak terima, disuruh keluar lagi gitu. Pokoknya gitu. Terus pada waktu tentang Aisyah, saya bilang, Aisyah ini apa cantik, saya bilang gitu. Guru saya itu nggak tahu arah pertanyaan saya. Pokoknya dia bilang, oh Aisyah itu adalah bocah yang molek katanya gitu, yang cantik. Tapi ini nggak mau, Nabi ini nggak mau. Katanya wahyu dari Allah itu adalah Aisyah, bukan ponakannya gitu loh. Allah kok mewahyukan menantunya itu harus diambil jadi istri lagi gitu. Nah dari situ saya itu mempunyai rasa kepahitan sama Allah gitu loh. Kepahitan sama Allah. Waduh, kok perempuan itu nggak ada harganya kok gini gitu pikiran saya gitu. Terus sehingga saya itu karena saya sudah SMP ya, saya itu sudah mengerti gitu. Jadi saya kalau pergi ke rumahnya nenek saya, jadi saya nggak bisa enjoy lagi. Karena apa? Karena saya merasa, waduh, jangan-jangan nanti nenek saya ini kan dari desa, orang desa ya, orang Lugu. Jangan-jangan nanti pas Ustadz kelihatan saya diwahyukan untuk jadi istrinya Ustadz, gimana gitu. Karena terus terang aja, ya saya pada waktu masih bocah ya nggak kalah sama Aisyah gitu, menurut orang-orang gitu. Menurut orang-orang begitu. Jadinya saya kalau pergi ke nenek saya itu seperti ketakutan banget gitu.
nggak enjoy lagi gitu. Saya takutnya nanti ada wahyu ustadz kok gitu, sedangkan nenek saya itu orang desa yang taat sama ustadz. Terus mama saya orang yang seorang anak yang taat sama orang tuanya gitu. Jadi ya saya bertahun-tahun saya itu benar-benar kepahitan memberontak gitu. Saya nggak mau kenal Allah gitu. Karena Allah kenapa begitu kejam untuk anak kecil harus diserahkan, menantu harus diserahkan gitu loh. Saya benar-benar bertahun-tahun itu saya mempunyai kepahitan sama Allah gitu. Jadi gini, karena saya terus memberontak gitu, terus apalagi guru agama saya itu selalu bilang kalau bahwa orang bahwa kita itu bisa untuk maksudnya merampok atau membunuh sekalipun itu nggak masalah sama orang kafir katanya gitu. Karena apa? Karena mereka itu toh orang yang nggak berharga, kan bakal masuk ke neraka. Jadi mereka itu cuman jadi arangnya neraka, katanya gitulah. Dari situ kan saya ketakutan sekali. Terus guru saya juga bilang kalau hanya orang yang bisa berbahasa Arab yang bisa masuk surga. Karena di surga nanti semuanya itu memakai bahasa Arab. Jadi waktu saya pulang tuh saya selalu nangis. Mah, kenapa kita nggak jadi orang Arab sih, Mah? Kalau kita jadi orang Arab kan kita masuk surga. Itu ketakutan sampai mati setiap hari. Setiap ada ajaran ya, nama saya Linda Campbell. Jadi gini, saya itu dilahirkan dari ibu saya, itu orang pribumi dari Blitar. Terus nenek saya adalah juga dari Blitar. Yang saya dengar cerita dari nenek saya bahwa kakek saya itu ketua warok di Blitar gitu. Tapi saya nggak pernah ketemu beliau karena udah meninggal gitu. Terus pada waktu kami masih kecil, karena otomatis ibu saya itu dan keluarganya itu mereka dari Muslim ya, dari Muslim. Terus kami otomatis ya dididik secara Muslim juga gitu. Sehingga pada waktu sekolah cuman ada satu agama. Yaitu agama Islam gitu. Jadi ya di dalam sehari-hari ya kami otomatis taunya dari agama ibu saya. Saya itu tidak kenal sama sekali apa itu Kristen, lebih-lebih Tuhan Yesus itu apa, makanan apa bagi saya dulu. Saya pikir Tuhan Yesus, Yesus itu kayak makanan apa gitu. Nggak ngerti sama sekali, nggak pernah dengar. Terus waktu saya masuk SMP, saya itu sudah mulai bisa berpikir, sudah mulai mengerti gitu. Nah, ketika guru saya itu menerangkan tentang Aisyah, nah itu hati saya memberontak karena saya sudah mulai SMP udah mengerti gitu loh. Terus saya tanya sama guru saya, loh, Aisyah itu masih umur 6 tahun, kenapa kok harus menikah sama yang sudah kakek-kakek 56 54 tahun. Iya, seingat saya 54 atau 56 gitu. Gitu. Iya. Terus guru saya tanya, kenapa harus gitu? Loh, itu karena wahyu daripada Allah, katanya gitu. Loh, wahyu dari Allah, masa anak kecil harus diitukan? Allah mana, saya bilang gitu. Terus ini guru saya marah gitu loh, karena saya itu selalu tanya, kamu nggak boleh tanya, kamu harus itu aja, diterima aja, katanya gitu. Loh, kenapa nggak boleh tanya? Guru-guru yang lain, baik aljabar atau pelajaran yang lain,
Kalau nggak ngerti itu disuruh tanya. Kenapa nggak boleh tanya? Saya bilang gitu. Pelajaran agama nggak boleh tanya. Saya kepingin mengerti gitu. Tapi guru saya karena marah, saya disuruh keluar gitu. Suruh keluar ya udah. Kebetulan di dalam kelas itu satu-satunya yang saya nggak pernah ngakuin kalau saya itu Islam gitu, walaupun ibu saya, nenek saya orang Islam Muslim, tapi saya nggak pernah ngakuin kalau saya itu Islam gitu. Karena bagi saya itu agama itu yang nggak ngerti gitu. Terus disuruh keluar. Lah karena sering kali saya itu bertanya sehingga setiap ada pelajaran agama saya harus keluar gitu. Ya pada waktu itu masih belum seperti sekarang. Kalau disuruh keluar gitu dibully sama temen, enggak pada waktu itu. Jadi ya karena terlalu biasa untuk setiap pelajaran agama harus keluar, ya saya nikmatin aja keluar gitu. Terus yang paling saya juga nggak terima satu lagi, kenapa menantu harus dikawinin gitu, menantu harus dikawinin gitu. Itu saya nggak terima, disuruh keluar lagi gitu, pokoknya gitu. Terus pada waktu tentang Aisyah, saya bilang Aisyah ini apa cantik, saya bilang gitu. Guru saya itu nggak tahu arah pertanyaan saya. Pokoknya dia bilang, oh Aisyah itu adalah bocah yang molek katanya gitu, yang cantik. Kan pada waktu itu bapaknya Aisyah sebetulnya menolak, menurut guru saya. Menolak mau digantikan sama keponakannya yang umur 12 tahun. Keponakannya katanya sudah menstruasi katanya gitu, maaf ya saya harus ngomong tapi ini nggak mau Nabi ini nggak mau, katanya wahyu dari Allah itu adalah Aisyah bukan ponakannya gitu loh. Makanya saya tanya Aisyah itu cantik apa enggak, katanya molek, dari bocah memangnya molek katanya gitu. Pada waktu diserahkan itu Aisyah itu masih membawa boneka gitu loh, masih membawa boneka kesayangannya katanya gitu. Terus kembali lagi masalah menantu gitu. Kenapa Allah kok mewahyukan menantunya itu harus diambil jadi istri lagi gitu. Lah dari situ saya itu mempunyai rasa kepahitan sama Allah gitu loh. Kepahitan sama Allah. Waduh, kok perempuan itu nggak ada harganya kok gini gitu pikiran saya gitu. Terus sehingga saya itu karena saya sudah SMP ya, saya itu sudah mengerti gitu. Jadi saya kalau pergi ke rumahnya nenek saya, jadi saya nggak bisa enjoy lagi. Karena apa? Karena saya merasa waduh, jangan-jangan nanti nenek saya ini kan dari desa, orang desa ya, orang Lugu. Jangan-jangan nanti pas Ustadz kelihatan saya diwahyukan untuk jadi istrinya Ustadz, gimana gitu. Karena terus terang aja, ya saya pada waktu masih bocah ya nggak kalah sama Aisyah gitu, menurut orang-orang gitu. Menurut orang-orang begitu. Jadinya saya kalau pergi ke nenek saya itu seperti ketakutan banget gitu. Saya nggak enjoy lagi gitu. Saya takutnya nanti ada wahyu Ustadz kok gitu, sedangkan nenek saya itu orang desa yang taat sama Ustadz. Terus mama saya seorang anak yang taat sama orang tuanya gitu. Jadi ya saya bertahun-tahun saya itu benar-benar kepahitan, memberontak gitu. Saya nggak mau kenal Allah gitu. Karena Allah kenapa begitu kejam untuk anak kecil harus diserahkan, menantu harus diserahkan gitu loh. Saya benar-benar bertahun-tahun itu saya mempunyai kepahitan sama Allah gitu. Jadi gini, karena saya terus memberontak gitu, terus apalagi guru agama saya itu selalu bilang kalau bahwa bahwa kita itu bisa untuk maksudnya merampok atau
membunuh sekalipun itu nggak masalah sama orang kafir katanya gitu. Karena apa? Karena mereka itu toh orang yang nggak berharga, kan bakal masuk ke neraka. Jadi mereka itu cuman jadi arangnya neraka, katanya gitulah. Dari situ kan saya ketakutan sekali. Terus guru saya juga bilang kalau hanya orang yang bisa berbahasa Arab yang bisa masuk surga. Karena di surga nanti semuanya itu memakai bahasa Arab. Jadi waktu saya pulang tuh saya selalu nangis. Mah, kenapa kita nggak jadi orang Arab sih, Mah? Kalau kita jadi orang Arab kan kita masuk surga. Lah kalau sekarang bayangin, Mah, rambut itu dibelah untuk kita nyebrangin jembatan. Itu gimana bisa kita lolos dari situ? Sedangkan rambutnya orang sekampung dijajar-jajar aja nggak bisa, apalagi rambut dibelah 7, saya bilang gitu. Saya tuh ketakutan sampai mati setiap hari. Setiap ada ajaran agama itu saya ketakutan sekali. Terus sehingga akhirnya mama saya itu bilang, gini, kamu coba aja cari gereja, katanya gitu. Cari gereja tapi jangan sampai nenekmu tahu, katanya gitu. Cari gereja jangan sampai nenekmu tahu. Kalau sampai nenekmu tahu, mama saya kan takut sama nenek saya kan, seorang nenek ibu yang taat sama orang tuanya. Terus kita nyari gereja, akhirnya ketemu di sekolah minggu. Terus di sana saya mulai diajarin dari, kebetulan waktu itu pelajarannya mulai dari Abraham, dari diurut gitu, sesuai di perjanjian lama gitu. Nah dari situ saya itu, karena saya senang cerita, jadi ceritanya Abraham, ceritanya Nabi Nuh, ceritanya David, Goliat, Musa yang membelah itu, saya senang sekali gitu. Di samping itu guru saya kok ngajarin tentang kasih gitu loh, kok beda banget sama yang saya dapat di sekolahan gitu loh. Jadi dari situ saya mulai jatuh cinta untuk saya lebih condong untuk pergi ke gereja gitu. Akhirnya saya ajak saudara-saudara saya untuk pergi ke gereja, tapi secara diam-diam gitu. Ibu nomor berapa? Saya anak nomor 2 gitu. Jadi kita pergi ke gereja secara diam-diam sampai akhirnya kita semakin lama semakin mengenal Tuhan, semakin lama semakin mengenal Tuhan. Terus sampai suatu hari saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, kalau aku dengar dari kesaksian, kalau aku dengar dari pendeta-pendeta, katanya Engkau adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup berarti kan Engkau harus ketemu aku. Lah aku kok nggak pernah ketemu Engkau. Katanya hidup, mana kok nggak pernah ketemu aku gitu. Saya itu kalau memang sama Tuhan tuh nggak pakai bahasa yang pokok bahasa ngomong sama seperti bapak saya sendiri gitu. Sehingga suatu hari saya tuh mimpi. Saya melihat Tuhan itu di tempat yang tinggi gitu. Saya pokoknya terpisah gitu. Terus Tuhan itu bilang sama saya gini, anakku, kamu mau ketemu aku? Oh ya Tuhan, aku mau, tapi gimana caranya? Engkau terpisah sama aku. Gimana aku bisa ketemu engkau? Saya bilang gitu. Terus Tuhan bilang gini, kamu lewat situ. Tiba-tiba itu sinar yang ke batang korek api itu mati, tapi diganti sinar yang lain. Semakin lama semakin terang. Ternyata benar. Saya ditungguin Tuhan di ujung itu. Saya dulu suka bilang sama Tuhan tuh, engkau itu kurang kerjaan dah Tuhan. Kok sampai disalib kok gitu itu cuman karena nebus aku loh. Aku itu dosaku apa kok sampai engkau disalibkan kok gitu, dihina kok gitu. Aku itu jadi anak. Tak kasih tahu ya Tuhan, padahal ini Tuhan, tapi tak kasih tahu. Dulu itu kalau saya komunikasi sama Tuhan itu gitu. Tak kasih tahu ya Tuhan, nggak tahu, aku itu kerja ya Tuhan. Amplopku itu nggak pernah tak buka.
tak kasih no mamaku, aku bilang gitu. Padahal aku kan masih muda, aku kan kepingin dandan, kepingin apalagi aku bukan orang jelek, saya bilang gitu ya. Yang nguber banyak gitu. Tapi amplop aja loh, tak kasih no mamaku, aku bilang gitu. Aku itu anak yang taat. Terus dosaku itu lah apa? Aku yang nggak pernah macam-macam minum, yang nggak apa dugem, yang nggak gitu. Aku kerja terus buat keluarga, aku bilang gitu. Nah kok mau disalibkan? Aku itu dosaku kayak apa sampai mau kayak gitu. Ternyata di dalam perjalanan yang aku lihat itu perjalanan hidup aku merasa, aku itu benar-benar manusia kok bobrok kok gini gitu loh. Ternyata kita itu nggak menyadarin. Padahal secara itu aku ini nggak terlalu merasa berdosa kok gitu. Tapi ternyata di dalam itu ditunjukkan sama Tuhan. Pantesan Tuhan kenapa kok sampai rela disalib untuk kita itu. Ternyata manusia itu menjijikkan. Benar-benar menjijikkan perjalanan hidupnya manusia itu. Ternyata sampai kok gitu. Saudara-saudaraku yang masih setengah-setengah ikut Tuhan, udahlah kita benar-benar terima Tuhan. Bahwa Tuhan itu memang benar-benar punya kuasa yang bisa menyelamatkan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian yang sangat luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa pengajaran tentang agama adalah pengajaran tentang nilai, ajaran dan pedoman hidup yang diajarkan oleh suatu keyakinan untuk menuntun kita sebagai manusia agar hidup menjadi lebih baik, menjadi benar, dan menjadi bermakna. Jika kita mengaitkannya dengan Filipi 4 pasal 8, firman Tuhan dengan sangat jelas mengajarkan agar kita sebagai manusia, terlebih lagi anak-anak, diarahkan untuk memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Pengajaran yang membuat anak takut akan masa depannya, tentu itu akan membuat mereka menjadi cemas terhadap hidup mereka. Mereka sendiri bahkan dapat membuat mereka memandang Tuhan sebagai sosok yang menakutkan. Ini sangat-sangat tidak memenuhi prinsip manis, adil, mulia, dan patut dipuji, sebagaimana ditekankan dalam Filipi 4 pasal 8. Bukan berarti saya mengatakan bahwa kisah sejarah tidak boleh diajarkan, tetapi yang mau saya tekankan adalah bagaimana cara penyampaiannya harus membawa kebenaran yang membangun, bukan memberi ketakutan yang merusak batin anak. Dampak yang terjadi pada anak itu menjadi dampak psikologis yang bertentangan dengan damai sejahtera. Alih-alih mengalami damai, anak bisa merasa takut, terancam, mengalami kecemasan tentang masa depan, merasa hidup mereka sudah ditentukan dengan cara yang menakutkan. Padahal firman Tuhan mengarahkan pikiran kepada hal-hal yang menenangkan dan membangun, bukan yang menciptakan rasa panik. Dan dampak terhadap cara anak memandang Tuhan, anak-anak bisa mulai berpikir bahwa Tuhan adalah sosok yang mengambil kebebasan dan rasa aman. Kehendak Tuhan juga selalu identik dengan hal yang menakutkan dan mengerikan. Ini bertentangan dengan pesan Alkitab bahwa Tuhan adalah kasih, pelindung, sumber damai. Filipi pasal 4 ayat 8 mengajak kita mengisi pikiran dengan gambaran Allah yang benar, bukan yang menakutkan. Dan juga itu juga dapat menjadi dampak terhadap pembentukan karakter dan iman anak. Anak menjadi pasif, takut, tidak berani bermimpi, kehilangan rasa bahwa hidup berharga.
Padahal iman yang benar seharusnya menumbuhkan keberanian, harapan, rasa aman di hadapan Tuhan. Jika sebuah pengajaran tidak menghadirkan kebaikan, tidak menumbuhkan keadilan, tidak membawa kemurnian hati, dan tidak layak dipuji karena menimbulkan rasa takut, maka pengajaran tersebut perlu dikoreksi cara penyampaiannya, meskipun topiknya tentang agama. Karena kita perlu melindungi pikiran anak dari ketakutan. Itu bagian dari menaati firman Tuhan. Pikirkanlah semuanya itu, hal-hal yang baik dan benar. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pendidikan agama yang sesuai dengan Filipi pasal 4 ayat 8 ini seharusnya menenangkan bukan menakutkan, membangun iman bukan kecemasan, mengajarkan kebenaran dan kasih dan kebijaksanaan. Jika anak pulang dengan rasa takut setelah pelajaran agama, maka yang perlu dievaluasi bukan anaknya, melainkan cara ajar yang belum berpihak pada pertumbuhan iman dan jiwa anak. Saudara, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan video kesaksian di channel ini. Dan jangan lupa untuk terus mendukung Bible Bee Channel dalam doa dan juga dukung terus perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar Bible Bee Channel terus berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan melalui channel ini banyak orang dikuatkan, banyak orang yang diteguhkan, karena mereka melihat dan mendengar dan menyaksikan tayangan-tayangan yang juga memberkati saudara. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.